Mulai dari detik-detik pertama, gue pengen lo ngerasain ini bukan sekedar penjelasan biasa tentang harga emas yang naik terus, tapi sebuah perjalanan reflektif yang bikin lo bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang angka-angka itu. Karena harga emas yang naik bukan hanya soal harga komoditas, tapi soal psikologi pasar, konflik geopolitik, kebijakan moneter global, dan strategi kekuatan negara besar yang kadang lo nggak pernah lihat di permukaan. Hari ini, kita akan ngobrol tentang fenomena yang tampaknya sederhana. Harga emas terus naik, tapi sebenarnya menyimpan banyak lapisan cerita tentang bagaimana sistem keuangan global bekerja, siapa yang memegang kendali, dan kenapa hal itu malah berdampak ke kantong lo dan masa depan lo. Ketika lo buka berita ekonomi atau lihat grafik harga emas, yang lo lihat bukan hanya garis ke atas tanpa makna. Itu adalah cerminan dari ketidakpastian global yang semakin intens, dari kekhawatiran pasar tentang mata uang, inflasi, perang dagang, kebijakan bank sentral, sampai konflik geopolitik yang bikin investor lari ke safe haven. Istilah keren buat aset yang dianggap lebih aman ketika dunia kacau. Dan emas selalu masuk kategori itu. Emas dianggap sebagai pelindung nilai, terutama ketika dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik. Ketika investasi saham atau obligasi mulai terlihat rapuh, emas justru jadi tempat berlindung karena dianggap punya nilai yang tahan uji waktu. Disinilah alasan utama kenapa harga emas terus naik, bukan sekedar tren sesaat, melainkan gejala mendalam dari dinamika global yang lebih besar dari sekedar permintaan pasar domestik saja. Mari kita uraikan sedikit. Pertama, emas itu masih dianggap sebagai aset safe haven, yang artinya ketika investor ragu dengan mata uang fiat, saham, atau obligasi pemerintah, mereka beralih ke emas karena logam mulia ini punya reputasi yang konsisten sebagai pelindung nilai. Itu sebabnya ketika ketegangan geopolitik meningkat, seperti perang dagang, konflik kawasan, atau ancaman militer, permintaan emas langsung melejit. Dan dari situ, harga emas pun menanjak tajam karena hukum dasar ekonomi. Permintaan naik, sementara pasokan fisik emas baru yang keluar dari tambang setiap tahun itu relatif lambat dan berbatas. Kedua, isu geopolitik dan perang dagang yang tidak kunjung reda ikut menggoreng harga emas, karena investor global mulai melihat bahwa dunia sedang menghadapi fase ketidakstabilan ekonomi terbesar sejak beberapa dekade terakhir. Ketegangan antara ekonomi besar seperti Amerika Serikat dan China, perang dagang yang kembali memanas, serta konflik di berbagai wilayah lain membuat banyak pihak khawatir akan penurunan nilai mata uang utama dunia. Dalam kondisi seperti ini, emas jadi alat lindung nilai yang menarik, sehingga harganya terus naik. Masuk ke titik ketiga, ini yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Kenapa Amerika Serikat terlihat seperti mancing perang di banyak tempat? Sampai isu-isu geopolitik seperti Greenland, Venezuela, Timur Tengah, atau tekanan dagang dengan Eropa, semuanya bikin harga emas naik. Pertama, kita harus paham konteksnya bukan berarti Amerika ciptakan perang supaya emas naik. Tetapi dalam realitas geopolitik, kebijakan luar negeri Amerika Serikat sering dikaitkan dengan konflik global karena posisinya sebagai kekuatan utama dunia dan penjaga sistem finansial berbasis dolar. Ketika ada ketegangan geopolitik, pasar global menjadi gelisah, dan di saat yang sama, emas jadi pilihan untuk melindungi kekayaan. Itu berarti dari sudut pandang pasar, konflik global selalu naikkan permintaan emas dan menyebabkan harga emas naik. Lo mungkin pernah dengar ucapan dari analis atau komentator yang bilang bahwa kebijakan luar negeri AS terkadang membawa efek ke komoditas global. Sementara dari sisi teoritis, setiap negara punya motifnya sendiri dalam kebijakan luar negeri. Tetapi dari sisi harga emas, fakta tetap bahwa ketidakpastian politik dan konflik meningkatkan permintaan terhadap emas sebagai aset pelindung nilai. Itu alasan fundamental kenapa harga emas nggak hanya naik, tapi melampaui banyak rekor masa lalu. Sekarang, pertanyaan terbesar, dari mana Amerika Serikat punya emas sebanyak itu? Sederhananya, AS telah lama mengakumulasi cadangan emas dalam jumlah besar sejak era setelah Perang Dunia Kedua, dan selama sistem Bretton Woods, ketika mata uang dunia masih terkait erat dengan standar emas. Meskipun sekarang dolar bukan lagi didukung langsung oleh emas, cadangan emas tetap dijaga sebagai aset strategis negara. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh berbagai sumber resmi, total cadangan emas pemerintah AS diperkirakan sekitar 8.133 ton.
menjadikannya cadangan emas terbesar di dunia, jauh mengungguli negara manapun. Emas ini disimpan dalam fasilitas-fasilitas super aman, seperti United States Bullion Depository di Fort Knox, Kentucky, serta lokasi lain seperti West Point dan Denver, yang semuanya dirancang untuk melindungi cadangan nasional tersebut. Tapi, lo harus paham dua hal penting soal cadangan emas itu. Pertama, bukan berarti AS bisa langsung cairkan semuanya begitu saja untuk menutupi utang negara secara instan. Karena cadangan emas itu bukan alat tukar langsung untuk membayar utang luar negeri, melainkan aset strategis yang menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangannya. Kedua, jumlah emas yang dimiliki AS itu bukan cuma datang dari satu sumber tunggal seperti Papua atau satu wilayah tambang saja. Cadangan itu adalah akumulasi selama puluhan bahkan ratusan tahun, termasuk akuisisi dari produksi tambang domestik, perolehan melalui perdagangan, serta redistribusi dari era ketika standar emas masih berlaku. Oleh karena itu, narasi yang mengatakan bahwa cadangan emas Amerika berasal selain Papua saja perlu dipahami dalam konteks besar. Cadangan emas di suatu negara bukan semata hasil satu wilayah saja, tetapi hasil akumulasi sejarah panjang aktivitas ekonomi, produksi tambang, dan kebijakan cadangan nasional. Faktanya, cadangan emas di level dunia pernah diperkirakan sekitar hampir 200.000 ton, semua emas yang pernah ditambang dan tercatat secara historis, dan setiap negara punya bagian dari total tersebut di cadangan devisanya. Lo mungkin juga penasaran soal negara lain seperti Venezuela, yang sering dibicarakan karena isu sumber daya alamnya yang besar, termasuk emas. Data yang tersedia menunjukkan bahwa Venezuela memang punya cadangan emas nasional yang signifikan dalam konteks wilayah Amerika Latin, sekitar 161 ton. Tetapi dibandingkan dengan cadangan AS, jumlah tersebut relatif kecil. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bikin lo berpikir dua kali. Target harga tertinggi emas yang diinginkan oleh pihak tertentu, sampai ada yang bilang kebijakan geopolitik internasional seperti konflik di Greenland atau krisis lainnya adalah untuk mendorong harga emas naik. Kita harus memisahkan antara ekspektasi pasar dan tujuan strategis aktor global versus teori konspirasi yang tidak berdasar fakta. Tidak ada bukti tegas bahwa ada satu kelompok negara yang punya target harga emas hit tertentu di level global. Misalnya, mau lihat emas di ribuan dolar per ounce, sebagai bagian dari strategi sistematik untuk memicu utang mereka terlepas melalui perang. Tetapi yang jelas, analis pasar telah memprediksi bahwa harga emas dunia berpotensi mencapai angka yang sangat tinggi karena tren permintaan dan kondisi pasar saat ini. Beberapa prediksi pro para analis menyebut bahwa harga emas bisa menyentuh rentang yang jauh lebih tinggi dari nilai historisnya karena kombinasi faktor geopolitik, kebijakan moneter global, dan pelemahan mata uang utama dunia, termasuk dolar AS. Ini bukan soal ingin atau berusaha memaksa harga emas naik, tetapi soal reaksi pasar terhadap kondisi real world yang makin tidak stabil. Jadi ketika pasar melihat banyak ketidakpastian, investor secara kolektif memilih emas sebagai tempat lindung nilai, lalu harganya pun melonjak. Permintaan tinggi dengan pasokan yang tidak bisa cepat bertambah itulah yang menaikkan harga emas, nggak lebih dari itu. Sekarang, selama ini lo mungkin cuma dengar angka harga emas lewat media, tapi lo sendiri pernah berpikir, berapa gram emas yang lo pegang hari ini? Berapa gram emas yang udah lo beli sebagai bagian dari strategi keuangan pribadi lo? Karena itu bukan sekedar soal punya aset tambahan, tapi soal bagaimana lo melihat emas sebagai proteksi terhadap ketidakpastian finansial. Dan apakah lo sudah punya rencana finansial jangka panjang untuk diri sendiri? Emas bukan sekedar logam. Ia adalah refleksi dari apa yang dunia takutkan, harapkan, dan lari ke sana ketika sistem finansial konvensional mulai goyah. Ketika dunia mulai mempertanyakan nilai mata uang fiat, inflasi tinggi, utang pemerintah melejit, dan konflik politik membuat pasar goyah, harga emas akan terus menjadi barometer ketidakpastian global. Dan itu bukan ramalan kosong. Itu adalah realitas yang bisa lo lihat dari data tren harga emas. Dari prediksi analis bahwa harga emas bisa mencapai angka yang jauh lebih tinggi dari nilai historisnya, karena kombinasi semua faktor tadi. Tapi di tengah semua ini, kita harus tetap kritis dan reflektif.
Harga emas yang naik terus bukan berarti lo harus buru-buru beli tanpa strategi. Emas bisa jadi bagian dari diversifikasi portfolio, tapi ingat bahwa setiap pasal punya siklusnya. Naik, koreksi, dan stabil kembali. Yang penting adalah lo tahu kenapa harga naik, apa yang mempengaruhi itu, dan bagaimana lo mengelola resiko finansial lo dengan bijak daripada sekedar ikut arus. Jadi, sebagai penutup, mari kita rangkum semua yang udah kita bahas. Harga emas terus naik bukan kebetulan, tetapi hasil dari interaksi kompleks antara permintaan safe haven global, kebijakan bank sentral, inflasi, pelemahan mata uang fiat, geopolitik, dan psikologi investor. Amerika Serikat memiliki cadangan emas terbesar di dunia sebagai hasil dari sejarah panjang sistem finansial global, bukan karena satu tambang tertentu saja. Target harga tertinggi emas dalam prediksi pasar didorong oleh tren real di pasar global, bukan oleh konspirasi tersembunyi. Dan pertanyaan paling penting buat lo sendiri, bukan cuma apa yang terjadi dengan harga emas, tapi apa arti semua ini buat keuangan lo, rencana investasi lo, dan masa depan lo sendiri. Kalau lo merasa konten ini membantu lo memahami sesuatu yang selama ini mungkin lo lihat hanya di permukaan, jangan lupa buat tap tombol like, share video ini biar teman-teman lo juga bisa ikut paham, dan subscribe kalau lo pengen konten yang lebih dalam lagi tentang ekonomi global dengan gaya ngobrol yang santai tapi tetap tajam. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian ini, memahami apa yang sebenarnya terjadi adalah langkah pertama buat bikin keputusan yang lebih baik.